wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Maharani. Saya dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri pada saat Sultan Ali Mughayat Shah dinobatkan sebagai sultan. Tepatnya pada hari Minggu 1 Jumadil Awal tahun 1913 Hijriah atau 8 September 1507 Masehi. Kerajaan ini memiliki sebuah ibu kota layaknya seperti sebuah negara. Ibu kotanya adalah di Banda Aceh Darussalam, sama kayak ibu kota Aceh saat ini. Adanya kerajaan Aceh adalah setelah kerajaan Samudra Pasai runtuh. Menurut sejarah, kerajaan Aceh terlahir dan mendirikan kerajaan sendiri setelah berhasil lepas dari kekuasaan kerajaan Pedir. Dikarenakan kerajaan Pedir sudah ada di tangan penjajah Portugis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kehidupan di kerajaan Aceh. Letak kerajaan yang sangat strategis membuat kehidupan kerajaan terus maju. Semua sektor berkembang. Yang pertama, dari kehidupan politik. Cara singkat, kehidupan politik kerajaan Aceh sudah maju karena metode penguasaan wilayah atau perluasan wilayah yang sudah menggunakan cara-cara yang sesuai aturan, tidak lagi dengan berperang saja. Pemerintahan pun berjalan dengan lancar, sehingga kancah perpolitikan sudah ada pemimpin-pemimpin yang berkompeten di bidangnya. Apalagi saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kehidupan politik menjadi lebih tertata karena sudah dibuatnya undang-undang. Yang kedua, di kehidupan ekonomi. Jelasnya, karena letak kerajaan yang sangat strategis dan dekat dengan pelabuhan dagang dunia, maka kehidupan rakyatnya sudah sangat maju. Mereka berdagang dengan alat tukar koin emas. Pertanian lada menjadi hasil sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga menjadi komoditas utama untuk diperdagangkan. Selain itu, tambang timah juga tidak kalah tinggi nilainya. Lawan dagang rakyat Aceh adalah para pedagang dari luar negeri, seperti Arab, Belanda, Turki, Inggris, India, dan Persia. Hasil bumi tersebut juga langsung diekspor ke dalam atau ke luar negeri. Selanjutnya, di kehidupan budaya. Di dalam kehidupan kebudayaan ini, kaitannya berhubungan dengan hubungan antar masyarakatnya. Ada seorang ulama dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhasil membuat buku bernama Bustanus Salatin. Isinya adalah tentang sejarah Aceh. Jadi bisa dikatakan bahwa rakyat Aceh sudah mengenal sastra. Kepenulisan sudah berkembang saat itu, yang tentunya di dalamnya kental dengan pengaruh Islam. Bahkan di dalam buku Bustanus Salatin tersebut juga menyatakan tentang pembangunan Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang silsilah raja. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah. Dia adalah raja pertama yang memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. 2. Sultan Salahuddin. Meninggalkan Sultan Ali Mughayat Shah, pemerintahan Aceh kemudian dipegang oleh Sultan Salahuddin.
yang dimulai pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Namun, pada saat kekuasaan Sultan Salahuddin, kerajaan Aceh hampir runtuh. Kemudian yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah yang mulai berkuasa pada tahun 1537 sampai 1607 Masehi. Untuk menyelamatkan kerajaan Aceh dari kemunduran, Sultan Alauddin pun berhasil membangkitkan kembali kerajaan Aceh yang pada waktu itu mulai runtuh. Keempat, Sultan Iskandar Muda yang mulai berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, masa kejayaan kerajaan Aceh pun mencapai puncaknya pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang kelima, Sultan Iskandar Thani yang mulai berkuasa pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi, yang berhasil muncul sekolah-sekolah agama Islam di Aceh dan dibuatkan sebuah buku yang dikarang oleh Nuruddin Aranari yang bernama Bustanus Salatin. Setelah Sultan Iskandar Thani meninggal, sebenarnya masih ada lagi dua raja yang memimpin kerajaan Aceh. Di antaranya adalah Ratu Safiaruddin Tajul Alam pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi, dan Ratu Naqiyatuddin Nur Alam pada tahun 1675 sampai 1678 Masehi. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam. Masa keruntuhan kerajaan Aceh dimulai pada saat Sultan Iskandar Thani wafat, dengan kerajaan yang tidak lagi tertata dengan baik. Selain itu, faktor penyebab keruntuhannya kerajaan Aceh adalah karena adanya pertikaian. Pertikaian terjadi terus-menerus dan menjadi sangat parah. Akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa kerajaan Aceh Darussalam runtuh di abad ke-20 dengan jatuh kekuasaan Aceh ke tangan penjajah Belanda. Selanjutnya, peninggalan Aceh. Kalian masih ingat kan tsunami di Aceh? Ada satu bangunan yang tidak rusak sama sekali, yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid ini letaknya tepat di pusat kota Banda Aceh. Masjid Raya ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada pemerintahannya pada tahun 1612 Masehi. Yang kedua, ada Masjid Tua Indrapuri. Jelas terlihat bahwa nuansa masjid ini terlihat mirip candi, namun dibuat nuansa masjid sehingga dapat digunakan untuk beribadah. Ketiga, gunungan. Hampir semua peninggalan Aceh dibangun di masa pemerintahan kerajaan Iskandar Muda. Letak gunungan ini pun tidak jauh dari
peninggalan Aceh lainnya. Usut punya usut, gunungan ini memang sengaja dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sebagai bukti cintanya kepada seorang putri dari Pahang. Yang keempat ada benteng Indraprata. Peninggalan Aceh ini juga dibangun oleh Iskandar Muda. Fungsinya adalah sebagai tempat pertahanan, utamanya di bidang maritim. Dan yang kelima ada pintu Khop. Pintu Khop ini adalah gerbang masuk gunungan atau taman sarinya Putri Pahang. Nah, itulah kerajaan Islam di Aceh Darussalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.